Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Ikhwatu iman fillah rahimakumullah, jamaah salat zuhur yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dan menghimpun kita di tempat yang mulia ini. Tentunya dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yakni salat zuhur, dan alhamdulillah dilaksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan salat zuhur jamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada qudwah hasanah kita, teladan baik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut risalah yang setia ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita awali kaji kita bersama dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah Allah akan ridho terhadap aktivitas pada siang hari ini. Ikhwati man fillah rahimakumullah, tema hari ini luar biasa tentang adat dan syariat ya. Jadi adat itu sebuah kebiasaan yang bermula dari perilaku seorang, kemudian ditiru oleh orang banyak dan turun temurun, itu adat istiadat. Maka bangsa kita yang penuh dengan budaya, karena beragam suku bangsanya ini luar biasa, kepulauannya luar biasa. Jawa aja ada 3 ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Barat terbagi lagi kan, Masya Allah. Ada DKI, lain ladang, lain belalang gitu. Dan nggak masalah sesungguhnya selagi tidak menyalahi syariat. Itu diingat. Misalkan pernikahan, kalau orang Jawa kalau mau menikah itu nggak ada selamatan. Selamatannya nanti kalau sesudah selesai acara, namanya juga bener syukuran gitu. Kalau orang Betawi Ahad mau hajatan di gedung, dia bikin acara malam Jumatnya itu selamatan. Bener juga, agar nanti saat acara pernikahan di gedung tidak ada masalah. Itu terikat sedikit dengan yang namanya syariat itu sendiri. Tapi kalau lihat dari yang namanya kearifan lokal itu Masya Allah, sampai hari ini gitu ya, yang apalagi maaf yang orang Jawa itu kental sekali dengan yang namanya adat istiadat. Karena maaf, Islam masuk ke Jawa itu kan didahului dari nenek moyang kita ya, yang terkenal dengan istilah itu ada namanya kita menyembah kepada kebendaan, animisme dan dinamisme. Itu melekat itu ya. Animisme itu kepada roh, kemudian dinamisme kepada kebendaan. Setelah ditelusuri boleh enggak gitu ya, kan ada orang pegang pedang, namanya orang Jawa itu ya, namanya itu dia punya keris ya, nggak masalah gitu. Kalau kemana-mana kalau nggak ketinggalan keris kayaknya nggak ini. Nah kalau hari ini sama dengan kita punya HP ya kan, bukan nanti lari kepada syirik. Kalau kita HP ketinggalan mau kerja balik lagi gitu, sampai HP itu diklonin gitu, saking luar biasanya ya. Yang penting tidak menuhankan gitu. Sama aja itu punya keris gitu ya. Nah cincin dan sebagainya itu nggak masalah gitu. Oh cincin saya sakti mandraguna, kenapa masuk ruang kosong nggak ada yang lihat,
Saya cincin banyak tuh karena dekat dengan Jatinegara itu ya. Jadi gudangnya di sana tuh macam-macam. Nah, cincin yang bagus tuh mereknya ya Kecubung Kalimaya. Nah, itu yang paling bagus ya. Kenapa? Rajin nabung, insya Allah cepat kaya. Nah, itu tradisi begitu, masya Allah. Sampai keagamaan, maaf, kalau mauludan di kampung saya di Tegal itu sampai tanggal 12 saja, tanggal 1 sampai 12 baca berjanji gitu. Selesai udah. Coba di Betawi itu di Jakarta, dari Maulid sampai Isra Mi'raj masih temanya Maulid Nabi gitu kan. Nah, itu ada palang pintu ya kan, nggak masalah gitu. Berbalas pantun gitu. Jadi sebenarnya adat itu harus bersumberkan kepada syariat. Karena kayak orang Minang kan, syarak bersendikan Al-Quran atau kitabullah lah. Jadi ada yang membedakan hal yang tadi, tradisi itu kebiasaan seorang kemudian diikuti orang lain gitu. Contoh bangun rumah, nah nih sebenarnya nggak sampai kepada syirik gitu. Kalau di kampung bangun rumah itu kalau sudah mau selesai, ya itu di atasnya ada bendera merah putih, tuh berarti nasionalismenya tinggi tuh, ya kan. Yang kedua ada padi, ada tebu, ada macam-macam. Nah sekarang tinggal ganti, nggak bisa dimakan langsung, ya ayam goreng, ayam geprek. Ya begitu sampai ke atas udah siap saji gitu, tinggal makan gitu, nggak masalah gitu. Memotivasi, ada kain, ada sarung, ada macam-macam itu, memotivasi tukangnya biar cepat selesai maksudnya gitu. Sampai ada ucapan jangan duduk di depan pintu, nanti lamarannya balik lagi, bener, karena sempit jadi orang yang mau ngelamar balik lagi gitu. Jangan duduk di atas bantal, nanti bisulan ya. Bantal bukan tempatnya untuk duduk ya kan, tapi untuk kepala kan gitu. Sebenarnya orang tua itu jelasin cuman bagus banget sebenarnya gitu ya. Hormati tamu. Nah, itu dulu di zaman jahiliyah sudah ada menghormati tamu, sampai orang Arab itu berperang karena gara-gara musik tamunya kita misalkan gitu, sampai berperang. Nah, ini bagus tradisi menghormati tamu, dijas oleh Islam. Rasulullah menyampaikan sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Kan gitu. Maka siapa orang yang ngaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetamunya. Nah itu di kampung saya luar biasa, sampai nggak punya pun ya bisa jadi utang sama warung, bener. Makanya orang kampung itu punya rumah nggak satu pintu depan, nggak, pasti ada rumahnya samping, pintu samping pasti ada itu rata-rata. Kenapa? Karena kalau ada tamu nggak mesti bolak-balik ke depan, lewat belakang ditutup begini, nggak tahunya udah siap saji, Pak. Bener, jadi saya kental sekali karena orang tua di sana seperti tadi. Nah, orang yang melakukan adat istiadat dan memegang teguh itu ada juga namanya hukum adat. Ketika melanggar maka ada sanksi sosialnya. Itu namanya hukum adat. Kalau adat istiadat tidak tertulis tapi ada sanksi, itu yang disebut dengan hukum adat. Nah, adat kebiasaan harus tadi bersandarkan kepada syariat bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau syariat itu sebuah peraturan perundang-undangan Allah untuk kebaikan manusia agar selamat dunia akhirat, itu namanya syariat itu. Maka di situ ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya mubah, ada yang namanya makruh, ada yang namanya haram. Nggak ada bid'ah di situ, 5 doang ya, inget-inget. Nah ini masya Allah, Islam tuh melindungi, masya Allah, melindungi akal sehat kita bagaimana supaya terjaga. Maka sesuatu yang bikin rusak akal maka haram dia. Narkoba misalkan itu, mau modelnya disuntik, ditelen, yang bikin akal oleng, nah, maka hukumnya haram, kan begitu. Luar biasa tuh. Kemudian menjaga apa? Menjaga nasab. Islam menjaga nasab supaya nasabnya jelas ya. Oh, dia lagi ribut nasab ya. Nah, ada pembaikan nasab namanya Al-Kaburi kan itu ya. Nah ini itu tujuan ada apa? Tujuannya memecah belah umat Islam agar umat Islam antar kiai dan habaib itu terbelah. Nah ini harus kita paham, jangan terlibat di dalamnya. Kita ngikutin boleh, oh begini. Ternyata backupnya dua jenderal kan di Al-Kaburi itu ya. Nah ini tujuannya seneng banget dia gitu ya. Padahal untuk memecah belah umat Islam. Kalau kita alhamdulillah ya di lingkungan yang diajarkan dari dulu menghormat tamu atau menghormat seorang itu karena
akhlaknya, masalah mau Habib, mau kiai, masa apa bagi di hadapan kita ini, kalau dia memang bagus, memang akhlaknya bagus, ya kita hormati, kita ikram, kita ta'zim terhadap tabrido beliau gitu. Ini udah terkunci alhamdulillah. Jadi nggak terkecoh dengan hari ini gitu. Nah ini dengan nasab, menjaga nasab dengan adanya pernikahan. Nah jangan sampai, nah ini merusak aturan yang Allah berikan. Ada hukum yang namanya poligami. Nah ini semangat ya kalau begitu. Hukum poligami gitu. Nggak boleh menentang. Kalau istri kalian menentang ya termasuk menyalahi ya dari hukum Allah. Bilang saja mas itu benar Al-Quran. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', kan gitu kan? Itu ada, benar mas gitu kan. Jangan menolak, oh haram, nggak boleh menolak. Tapi itu benar ayat. Tapi maaf mas, aku belum mampu. Nah beda lagi tuh, nggak dihukumin oleh Allah. Tapi kalau nolak nggak bisa, ada undang-undangnya nomor 71 ya. Nah, itu kalau Putin dulu mengusulkan tentang pernikahan dibatasi dengan satu istri, itu menyalahi Allah dan Rasulnya. Hati-hati banget tuh. Harusnya seperti tadi. Nah mudah-mudahan kita memahami seperti itu ya. Kemudian menjaga akal, menjaga nasab, menjaga darah. Masya Allah, Islam melindungi tentang nyawa. Masya Allah, makanya ada hukum kisos. Dalam kisos itu ada kehidupan, ada keberlanjutan hidup. Nggak seperti hari ini, Masya Allah. Membunuh orang gampang banget itu ya. Nah makanya jangan terkecoh dengan es teh manis ini, sesungguhnya juga ada di balik penutupan tentang Kapolres yang menembak anak remaja itu. Mengalihkan isu biasa ya, tapi kosnya mahal ya. Nah itu, ini kita harus paham juga itu. Nih melindungi nyawa, kayak yang mudah banget KM 50 6 laskar terbunuh, Masya Allah. Ah, ini kayaknya gampang banget, murah banget itu. Karena kalau dalam Islam itu yang hidup dengan hidup ya, sampai ada kisahnya itu mata dengan mata, tangan dengan mata, sampai gigi pun ada hukumannya. Kalau tonjok lagi kan berpikir. Makanya kalau di Arab Saudi itu supir-supir itu hati-hati banget itu kan, nggak seperti serada-serdu. Wah, karena apa? Kalau dia menabrak dan mati, nah itu ada hukumannya. Masya Allah. Tapi Islam juga lebih dari itu. Kalau keluarganya memaafkan, ridho mungkin di khilaf dan sebagainya, itu cuma mengganti, ya mengganti. Itu luar biasa. Islam ini melindungi harta. Makanya kalau ngambil harta orang itu haram dengan cara apapun, dengan manipulasi, nipu-nipu dan sebagainya. Sekarang kan banyak banget ya, luar biasa. Kepintaran orang ya tidak menjamin dia ke surganya Allah. Contoh dengan punya kita HP dihack oleh mereka, maka dia ngerampok dengan nomor kita. Saya berapa kali itu, 2 kali tuh. Masya Allah, ada yang 2 juta, yang 3 juta, karena itu atas nama saya ya kan, pasti butuh, kondisinya begitu. Tapi kalau yang paham ini kalimatnya lain nih ya. Dan dia pinter Pak, asli pinter itu. Pinter berarti anaknya udah dilacak itu kegiatannya apa. Yang terakhir kemarin itu kita mau ngisi di sebuah hotel acara pernikahan, hari Sabtunya dia WA gitu. Kan kalau ada apa namanya pernikahan itu nggak boleh diklik kan ya, gitu kan. Nah ternyata kita karena kaitannya besok mau ngisi, hadis dari keluarganya, pas klik hilang langsung, buat ngerampok. Nah ini pinter tapi keblinger ya. Nah orang yang tradisional itu sudah ada dalam Al-Quran, misalkan di surat Luqman ya ayat 21 itu subhanallah, ketika diajak kepada Al-Quran, ini orang tradisional itu menolak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini surat Luqman surat 31 ayatnya 21. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u, ikutilah kalian semua, ma anzalallah, apa-apa yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Dan kalau sebelumnya Zabur, Taurat, Injil, nah Al-Quran ini. Kemudian qalu, mereka berkata, bal nattabi'u ma wajadna alaihi abana, kami akan mengikuti apa-apa yang telah kami dapati dari bapak nenek moyang kami. Nggak mau Pak. Ini orang tradisional paling berat, karena apa? Oh ini yang benar nih gitu. Ya makanya acaranya
luar biasa banyak tuh, seperti nadran, Tanda tahu pesta laut, ada yang namanya pesta panen. Orang dari dulu, nah sudah tradisi, gitu. Alasannya sudah tradisi, kamu jangan langgar nih, bahaya gitu ya. Nah ini makanya pelan-pelan untuk generasi kita ini alhamdulillah mulai berpikir panjang, gitu kan. Di akal, oh nih nggak bisa, coba ada sunahnya nggak, misalkan hamil, biasanya 7 berubah tanggal pas-pas umur 4 bulan karena saat Allah meniupkan ruh, kan begitu ya. Ada yang lebih bagus lagi. Nah ini kalau ke kita nggak usah gitu-gituan deh, gitu kan. Yang ada sunnah adalah akikah. Nah akikah sendiri kalau ngikut sunnahnya ya pada hari yang ke-7. Kalau 40 hari itu ngerayain bapaknya, gitu. Benar tuh. Kenapa? Karena 40 hari itu menurut Imam Syafi'i, istri kita ketika melahirkan sudah tuntas tas bersih, mandi. Nah paginya motong kambing 2 atau 1 ekor, yang laki-laki kan 2, perempuan 1. Siang dini hari makan sate, nah malamnya minta, itu namanya ngerayain bapaknya. Ya diinget-inget. Kalau yang 7 hari itu sunnah Rasulullah, nggak mampu, jangankan akikah. Nih Islam gampang banget. Jangankan akikah, yang haji aja nggak mampu, boleh kan begitu kan? Nah jadi jangan persulit. Yassiru wala tu'assir tuh Islam. Permudah, jangan kau persulit, nggak ada. Boleh nggak kalau ada orang lain yang ngasih? Boleh itu. Mau akikah pengen banget itu. Dan nggak bisa gantikan dengan ayam. Tetap kambing ya, kambing kalau laki-laki 2, 1 pun dalam hadis boleh yang laki-laki. Dan iso pengaruhnya luar biasa. Ada kaitannya nih syariat terkait dengan kelahiran anak. Yang pertama kalau anak lahir itu ya, itu diakikahkan. Dipotong rambutnya, dikasih nama yang baik. Namanya bagus Pak Ustadz, dari Al-Quran siapa? Muhammad Dolim. Muhammad Dolim. Dolim kan ada ya, wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Namanya Muhammad Dolim. Muhammadnya bagus, dolimnya teraniaya. Jadi harus nanya dulu nama ya kan itu. Ini nama juga nggak boleh, nggak mesti harus dari Al-Quran. Yang penting artinya ada sebuah doa. Tuh bagus itu ya. Jadi ganteng kan gitu kan. Nah ini. Jadi itu ucapan itu doa. Kalimat itu sebuah doa. Amin rais itu doa itu. Amin artinya yang dipercaya, rais memimpin, walaupun gak sempat jadi presiden minimal pernah jadi ketua MPR. Tuh doanya begitu tuh. Amin rais kan begitu ya. Nah jadi bukan artinya apa, artinya sebuah nama, enggak, kasih nama yang bagus ya. Kalau nama saya anak panjang-panjang, yang pertama Nur Aini Mulkiyah Sri Pratiwi, belok kanan belok kiri sampai Manggarai. Wah gitu. Adli Kautsar Imam Syahid Al-Haroki, kasihan kalau lagi ujian itu ya, nulisnya panjang banget. Nah ini, jadi kita harus membedakan. Al-Quran ini ya menuntun kita kepada kebenaran, maka hidup indah, hidup tenang, hidup tentram di bawah naungan Al-Quran, fi dilal Al-Quran. Ini luar biasa Pak. Nah anak-anak kita alhamdulillah hari ini ya, karena kita ngaji ya, sampai kalau kita mau mengorek kembali lebih, amalannya lebih meningkat ketika kita sudah berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jangan sampai ninggalin doa itu setelah sholat. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepadaku untuk senantiasa mengingatmu, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, dan senantiasa meningkatkan prestasi ibadahku kepadamu. Itu nanti kita akan belajar lagi. Bukan berarti menyalahkan yang lain. Orang yang punya ilmu justru bijak. Contohnya yang satu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah biqrata wasila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Saya selesai, boleh ada dalilnya. Setelah kita ngaji ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Lebih derajat hadisnya lebih tinggi. Yang ini boleh, yang ini boleh. Ketika sujud ruku boleh, subhan rabbil azim, subhanul a'la boleh, enggak berarti enggak sah ya kan. Saya mau yang ini lebih derajatnya lebih tinggi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma fili, dibaca 1 kali. Itu antar ruku sujud itu baca itu kalau kita sudah mau meneliti kembali mana yang lebih sahih. Bukan berarti yang baca subhanul a'la itu enggak sah. Bijak sekarang ya kan itu. Dan kadang-kadang ustadznya kan nggak jujur gitu kan, padahal dia tahu gitu, jangan ini enggak, yang ini aja gitu. Harus diterangkan kalau dia sudah berpikir cerdas itu. Nih makanya kalau syariat itu menuntut kita Pak, an aqimuddin wala tatafarraqu fih. Tegakkan oleh kamu agama. Agama itu din bimana tadi
ya, nidhamun wasyariah, peraturan perundang-undangan. Kalau Allah punya aturan dalam kehidupan manusia, Allah tidak punya kepentingan, itu pasti gitu. Tapi kalau manusia bikin peraturan, di situ ada kepentingannya. Misalkan presiden dibatasi dengan 2 periode, kenapa? Biar yang lain punya kesempatan, kan gitu kan, berarti ada kepentingan gitu. Kalau Allah enggak, makanya mengatur kehidupan manusia antara hamba Allah sebagai abdillah, hamba Allah kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dengan cara kita berkomunikasi melalui sholat. Aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah olehmu sholat dalam rangka mengingatmu. Itu hubungan dengan manusia, manusia dengan sang Khalik penciptanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kan diingatkan selalu itu. Kalau nggak hafal kebangetan itu, ya kan? Ayat ini kalau nggak hafal kebangetan. Kenapa? Jumatan dibaca terus itu oleh khotibnya. Atau lebih tegas di surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah olehmu akan Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan umat sebelum kamu agar kamu menjadi orang bertakwa. Kita ibadah, hubungan namanya hablum minallah. Yang kedua adalah hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Itu diatur masalah dalam Islam, adab-adabnya. Sama orang tua beda lagi kan. Akhlak itu ada 5 nih. Yang pertama akhlak kita kepada Allah. Tadi sholat, tidak menyekutukan Allah, beribadah dan tidak menyekutukan Allah. Yang kedua akhlak kita kepada Rasul, walaupun sama manusia, ini manusia termulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Akhlak Rasulullah. Yang ketiga akhlak terhadap orang tua, walaupun itu manusia tapi dialah yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Itu orang tua. Jangan lupa doain habis sholat, minimal Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ketika umur kita sudah mencapai 40 tahun, ada nggak? Nah, kalau tukang es yang kemarin itu umurnya 37 ya, mukanya kayaknya udah 60-an itu ya, karena mungkin beban hidup yang terlalu berat ya. Ternyata kelahiran 79. Wah, masya Allah, ini luar biasa ya. Jadi hormat kepada orang tua harus lebih. Kenapa? Orang tua yang punya ya kebaikan kepada kita. Kemudian yang ketiga akhlak kita kepada sesama. Nah ini teman kerja ya, teman sekolah. Kemudian teman kepada akhlak kita kepada ya makhluk ciptaan lainnya. Punya burung, punya binatang dirawat, dijaga, dikasih makan, punya tanaman disiram. Nah, itu ada adabnya. Makanya tadi hubungan kita yang secara global, hubungan manusia kepada Allah, hubungan manusia sesama manusia, dan hubungan kita sesama alam semesta. Kerusakan dunia bukan olahnya siapa, tapi memang zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia, dan Allah merasakan sebagian apa yang telah mereka kerjakan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hari ini kita berduka di Sukabumi, kemudian kemarin banjir bandang di Kerawang ya, Cianjur dan sebagainya. Nah, ini bukan salahnya siapa-siapa, tapi kerusakan alam ini yang merusak adalah bangsa kita, yaitu manusia. Maka wajar ketika Allah mau menciptakan, ternyata terbukti ya, mau menciptakan manusia diingatkan sama malaikat, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini Quran surat 2 ayat 30 ya, kalau nyari posisi sebelah kiri paling atas. Ini luar biasa. Makanya manusia itu diatur agar menjadi hidupnya nyaman, tenang ya, bersaudara. Ditegaskan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Luar biasa itu ya. Kalau berbicara masalah kemanusiaan, Allah menciptakan manusia itu difasilitasi
Makanya manusia yang sempurna memiliki 3 unsur. Yang pertama punya jasad yang kuat, dijaga itu stamina kita ya. Apalagi masih musim yang belum jelas begini tuh, bisa cepet-cepet. Kadang-kadang gerimis kecil masuk angin, masih mendinglah masuk angin daripada masuk Kristen ya kan. Wah itu dijaga stamina kita tuh. Minum jahe merah ya, habatus soda ya, madu hitam ya. Insya Allah itu jaga tuh bener. Sering pijat refleksi, jaga. Allah menciptakan kita dalam kondisi sehat, kita jaga kesehatan kita dan ditopang dengan doa Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. 3 kali waktu pagi, 3 kali sore hari. Bener itu, ikut Rasulullah ya. Obatnya Rasulullah, nah ini saya kasih sedikit, saya tahu herbal. Kalau Rasulullah itu berobat terapi ketika beliau sehat, tuh diinget-inget tuh, bener itu. Minum madu, habatus soda ya kan. Kemudian kalau apa namanya itu kurma ajwa kan, nah, itu luar biasa. Kalau kita nih kalau udah sakit ya kan, udah gak, baru terapi, wah ini gejala gini nih. Nah kita harus rajin tuh, jaga gitu ya, pijat refleksi, totok punggung ya kan, macam-macam sekarang itu ya. Habatus soda tadi, minyak jinten apa namanya, habatus soda kita minum, insya Allah itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita itu ya untuk menjadikan khalifatullah fil ar, menjadi pengganti ya Allah di muka bumi ini untuk mengatur alam, bukan merusak alam. Nah makanya adat istiadat ketika digandingkan dengan syariat Allah ya, sebenarnya kalau adat istiadat itu kebiasaan ya seseorang, kemudian diikuti orang setempat ya, harus tetap merujuk kepada apa, syariat kan begitu, jangan sampai menentang. Maka pedomannya orang Padang itu bagus tuh ya, adat bersendikan, syarak bersendikan kitabullah. Nah, itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang hidupnya damai dengan, sekalipun berbeda dengan agama yang lain, kemudian akrab dengan lingkungan, ramah dengan lingkungan, tidak akan merusak lingkungan. Nah, itu sudah ada diatur dalam Islam ya. Maka harapan kita mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim yang taat pada Allah Subhanahu wa taala ya, kita jadikan ya titipan yang diamanatkan oleh Allah ini, kita jaga, kita rawat ya, agar kita menjadi hamba-hamba yang mesti tadi akalnya badannya sehat, akalnya sehat. Dan akal punya kebutuhan yaitu ilmu, konsumsinya ilmu. Makanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi kan, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Kata orang Tegal, long life education ya kan gitu. Jadi pendidikan sepanjang hayat, nggak ada selesainya gitu. Maka jangan mau ngaji nunggu tua, jangan. Tua maaf ukurannya bukan masalah rambutnya sudah berubah, enggak. Kata Dr. Zadul Akbar, pakai sampo dan itu nggak salah, bisa hitam kembali. Bukan yang giginya sudah rontok, sudah otek orang tua, bukan. Karena apa? Pasang gigi palsu, insya Allah kembali muda lagi. Tapi yang dimaksud itu adalah masalah urusan kaki. Coba aja nanti umur 55 tahun udah berasa tuh ya. Kalau mau taklim lihat posisi Jumatnya, posisi ada sandarannya enggak? Sandaran. Udah nyandar selonjor lagi ya. Nah ini udah sepuh namanya itu. Kemudian yang ketiga adalah ruhnya ya, jiwanya jiwa yang bersih. Maka ada sebuah doa ya supaya kita selalu menjaga hal yang begitu itu, dan salah satu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inni as'aluka 'aisyatan naqiyah wa maitatan sawiyah wa maraddan ghaira mukhzin wala fadhih. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu hidup yang bersih, mati yang wajar, dan kembali kepadamu ya Allah tanpa noda dan dosa. Bersih akidah daripada syirik, 3 lagi, bersih ibadah daripada yang bid'ah, bersih muamalah dari apa yang telah Engkau haramkan. Masya Allah, insya Allah Allah akan menenangkan hidup kita, amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian, waktu jualah yang memisahkan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita dan kita menjadi hamba Allah yang mau ketika diajak untuk kembali kepada Al-Quranul Karim, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka bimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa takhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatika wal taqat ala ta'atika ya Allah. Sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini ya Allah telah berkumpul karena kecintaan kami kepadamu ya Allah, bertemu untuk mematuhi perintahmu. Wa tawahadat ala da'watika wa ta'ahadat ala nusrati syariatika fa wathikillahumma rabitataha, bersatu untuk memikul beban dakwahmu ya Allah. Hati-hati telah mengikat janji setia untuk komitmen dalam menjalankan syariatmu, maka ratkanlah ikatannya ya Allah. Wa adim muddaha wahdiyasulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yakhbu, kekalkanlah kemesraan ya Allah antara hati-hati ini, tunjukkanlah kepada hati-hati akan jalannya, penuhilah hati dengan cahaya Rabbanimu yang tidak kunjung pudar. Washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alik ya Allah, lapangkanlah hati dengan limpahan iman, keindahan bertawakal kepadamu ya Allah. Wa ahyiha bi ma'rifatika wa amizha ala syahadati fi sabilik, hidup suburkanlah hati dengan ma'rifat tentangmu ya Allah. Jika Engkau mentakdirkan mati maka matikanlah pemilik hati-hati syahid di jalanmu. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir ya Allah, sesungguhnya Allah sebaik-baik sandaran bagi kami dan Engkau lah sebaik-baik pemberi pertolongan pada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.